Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga kalian sehat-sehat. Bertemu kembali dengan Pak Gugun, guru seni budaya kelas 8. Kita akan membahas tentang menyanyikan lagu tradisional. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah diharapkan siswa mampu mengidentifikasi teknik dan gaya bernyanyi lagu tradisional. Yang kedua, siswa diharapkan mengidentifikasi gaya bernyanyi lagu tradisional. Yang ketiga, siswa membandingkan teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih bernyanyi lagu tradisional. Yang kelima, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih. Yang keenam, menyanyikan lagu tradisional. Yang ketujuh, siswa mampu mengkomunikasikan gaya dan teknik lagu tradisional. Kita langsung saja masuk ke teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Mungkin kalian belum tahu arti lagu daerah. Lagu daerah mempunyai arti adalah lagu yang berkembang atau berasal dari daerah tertentu dan bersifat turun-temurun dan masih dipertahankan sebagai sarana hiburan atau kegiatan keagamaan. Mungkin di daerah kamu juga ada lagu daerah. Contoh, daerah kita, daerah Sunda, kita tentu saja mempunyai berbagai macam bentuk lagu daerah. Di Jawa juga sama, di Jawa Tengah, di Nusa Tenggara Timur, di Bali, semuanya mempunyai lagu-lagu daerah. Sekarang kita masuk ke materi gaya lagu daerah. Gaya lagu daerah tiap-tiap daerah tentu saja berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gaya lokal. Apakah gaya lokal itu? Gaya lokal adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah tertentu berbeda dengan daerah lain. Jadi mereka lebih memunculkan identitas daerahnya. Yang kedua, gaya individual. Biasanya tipologi ini adalah memperlihatkan karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang berbeda dengan daerah lain. Yang ketiga adalah gaya periodi atau periodikal. Gaya ini adalah memperlihatkan tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya membawakan lagu atau musikal tertentu. Kita di Jawa ada yang namanya penyanyi yang mengiringi gamelan, yang diiringi oleh gamelan, yaitu sinden. Kemudian di Aceh dalam tari saman ada yang namanya syaikh, itu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara yang panjang. Kemudian ada madihin, berasal dari kata madah ya, dalam bahasa Arab berarti nasihat. Itu berasal dari kota Banjar, Kalimantan Selatan ya. Kemudian kita masuk ke ciri lagu daerah. Ciri-ciri lagu daerah yang pertama adalah tentu saja sederhana. Karena dalam lagu daerah dapat dilihat dari tema yang dibuat, dari lirik dan dari syair ya. Yang kedua, bersifat kedaerahan. Biasanya lirik dan lagu digunakan menggunakan daerah itu atau daerah-daerah tertentu. Yang ketiga, sifatnya turun-temurun. Karena ini tidak ada penciptanya, maka biasanya diwariskan dari orang tua ke anaknya. Kemudian yang keempat adalah yang biasanya tidak diketahui siapa penciptanya. Itulah ciri lagu daerah. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi lagu daerah. Fungsi lagu daerah yang pertama adalah sebagai pengiring upacara adat. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Manggarai, ada Coko Angkop Baro Tembong. Itu merupakan aktivitas upacara adat yang diiringi lagu daerah. Kemudian upacara Wor adalah upacara adat yang biasanya dilakukan oleh suku Biak di Papua atau di Irian Jaya ya.
Ini tentang peri berlayar ataupun ada upacara kematian. Di daerah Sunda ada Serentahun, ada upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun. Yang kedua adalah media hiburan. Tentu saja lagu daerah bisa dijadikan media hiburan. Contohnya ini lagu tarian Sajojo dari Papua ya, atau dari Timur Leste. Kemudian ada lagu yang dipakai sebagai upacara adat mapag panganten di daerah Sunda atau Pasundan. Yang ketiga, lagu juga bisa dipakai pengiring pertunjukan seni wayang golek di Tatar Sunda. Itu sebagai media hiburan. Kemudian lagu fungsinya sebagai media komunikasi. Kita melihat bahwa para artis ini menyanyikan begitu meresapi, begitu menghayati. Ini Isyana Sarasvati, kemudian ini Afgan, menyanyikan dengan penuh penghayatan. Ini artinya mereka berusaha menyampaikan perasaannya kepada masyarakat atau halayak atau pendengar. Ada yang lagu-lagunya melankolis, ada yang ceria, ada yang gembira, dan ada yang motivasi. Yang keempat adalah menumbuhkan cinta kedaerahan. Ini banyak dilakukan oleh para artis kita yang ikut festival lomba lagu daerah di kancah internasional. 5. Pengiring tari daerah. Tari Gembyong merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya Surakarta. Ini diiringi oleh lagu-lagu daerah Surakarta. Kemudian Reog Ponorogo juga diiringi oleh gamelan-gamelan yang mengiringi Reog Ponorogo. Kemudian tari tradisional Indonesia Jaipongan ya di Sunda juga diiringi oleh tarian lagu-lagu daerah Sunda. Yang keenam, media bermain. Tentu saja karena ini ada sifatnya hiburan, kemudian anak-anak suka memainkan, maka lagu-lagu daerah sering digunakan juga sebagai media bermain oleh anak-anak. Contoh acara pisang di Kalimantan, kemudian di Jawa ada cubak-cubak suang yang digunakan permainan oleh anak-anak ya. Kemudian di Sunda ada oral-orayan, yaitu permainan Sunda yang menunjukkan anak-anak sambil bermain. Yang ketujuh adalah sebagai identitas negara. Berbagai perhelatan festival internasional telah diikuti oleh bangsa Indonesia, mengirimkan para delegasi yang sudah pandai berpaduan suara, bernyanyi. Kemudian mereka sambil memperkenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional, sehingga kebudayaan kita bisa diperlihatkan ke negara-negara lain ya, sebagai suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ini adalah lagu-lagu daerah di Indonesia. Kita mempunyai 34 provinsi, tentu saja tidak bisa disebutkan satu-satu, tapi Bapak coba menulis ya, mendaftar ini lagu-lagu yang ada di Indonesia atau di daerah di Nusantara. Yang nomor 18 More dari Nusa Tenggara Barat ya, yang nomor 22 Ampak-Ampak Pisang dari Kalimantan Selatan. Silahkan kalian hafalkan lagu-lagu ini. Siapa tahu nanti dalam penilaian akhir tahun akan ada menjadi salah satu soal. Berikut adalah salah satu contoh lagu daerah Betawi atau Jakarta yang judulnya adalah Kicir-Kicir ya. Kalian coba nyanyikan, usaha nyanyikan di rumah saja ya. Kicir-Kicir ini adalah lagu tradisional atau daerah Jakarta. Liriknya sederhana, kemudian mudah diingat, dan
ya sebagai contoh, dan aku ucapkan terima kasih. Sekian pelajaran seni budaya mempelajari budaya. Semoga kalian puas. Kalau tidak ada yang mengerti silahkan ditanyakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.